Udah selesai. Ngerti? Aku tak bisa. Oke, baik. Dan hari ini kita cukup, aku kaget banget ya karena ada berita dari salah satu host Brownies yang mengalami kerusakan hidung. Oma, makanya gue kayaknya balik ke Turki dah, Oma. Udah hati-hati. Kayaknya gue udah gak bisa dah, Oma. Coba kita lihat tapi ya. Tapi kurang agak bengkok dikit, bengkok seru kalau bengkokan gitu. Kita lihat dulu tayangannya ya, ini dia. Tolonglah dok, kenapa hidung ento ini miring? Kenapa enggak? Tolonglah. Mama Erna sampai nelpon. Hah? Mama Erna sampai nelpon. Nelpon lah dia. Panik. Ngomong apa? Tanya kenapa hidung kau? Terus? Aku jawab aplikasinya itu mah. Gitu. Kalau ternyata sampai benar begitu Jangankan gimana? mak gue nelpon pengacara gue Bang Sandi Arifin. Assalamualaikum. Apa kita laporin aja itu dokternya? Kang Sandi. Kalau ternyata itu beneran begitu gimana? Ya nggak mungkin yuk hidung 150 juta masa miring yuk. Gak bisa aja. Mana? Krisna? Krisna mah itu busuk dalamnya karena dia mah irita, dia nggak bisa nerima apa sih? Krisna lu gara-gara sering apa sih nak? Gara-gara galau sama itu kali. Galau sama apa itu yuk? Namanya yuk? Enggak, dia udah enggak. Kalau dia masih juga ntar gue bongkar di sini. Kalau masih. Lagian beda Ntar kalau data-datanya gue tambahin yuk. Panik. Lu duduk sini nggak? Lu nggak duduk di sini, gua bongkar. Lu duduk sini. Diam. Jadi manis, ini ada Krisna, asisten Ayu. Lu duduk. Lu duduk, Jadi diam. manis, Krisna ini dalam keadaan berduka. Ya. Udah enggak kan? Hah? Udah enggak, dia udah happy, udah lu diam. Ya udah diam. Udah diam. Masa kami Mr. Lukas sekarang udah happy cepet banget? Lu udah mandi basah. Apa? gampang move on. Udah mandi basah. Lemen di kang sampo kali lu. Ya udah Tapi lu. kelihatan sih emang muka-mukanya bengepnya masih ada ya. buka sedih ya. Tapi Krisna di sininya tetap ada batangnya nih. Jadi kayak dicabut sama dokternya di sininya doang supaya ini nggak terlalu merosot banget kali. Ayo udah bagus. Kan udah. beda kalau Igun kan bayar, itu kan endorse. Enggak, Krisna bayar. Dia bayar. Krisna bayar itu 50 juta. Berapa? Berapa? 50? Ya wajar lu kan 150, bagusan Iya, lu. Kalau iya. Kalau dia fondasinya kurang kuat. Kuat. Makanya pakai semen yang beginian nih, Kris. Antena itu antena. Antena yuk, antena paham kagak lu antena? Tolong dong yang nggak berkepentingan jangan ada yang masuk studio. Selamat datang untuk Ibu Jessica Desa Ratu. Itu namanya bukan Jessica Desa Ratu. Apa? Namanya Mak Kebong. Mak Kebo. Mak Kebo. Sehat ya Jess? Mak 5 menit nyamperin kabur. Iya. Nggak ada 5 menit, nggak ada 5 menit, 3 menit. Terus ya, Jessica jadi gini ya, manis. Mbak Jess tuh suka datang ke sini nengokin kita. Karena Nggak kan lama- banyak programnya Iya, nengok-nengokin. nggak lama dia pergi lagi. Jadi komersial break Enggak, belum perginya selesai. nggak ketahuan. Kita Iya. lagi pada meleng, tau dia hilang. Tapi beberapa hari ini kan kita ngundang Hafiz. Setiap dibacain ayat-ayat suci Al-Quran, hilang. Mana orang? Dia hilang. Oh, dia. Iya, Orang langsung mana hilang. gitu. Iya. Dan perhatiin nggak? Ayo deh. Yang nggak ada siapa? Jessica kan? Nah, bener. Nih kita Ustaz. lihat ya. Berarti besok-besok kita harus setelin murotal. Nih kita lihat kan kita ngundang Hafiz lagi nih. Iya, Hafiz. Nah kita lihat aja bertahan apa enggak nih orang. Enggak, kalau ada Ustadz enggak dia. Gue nggak bisa ikut baca judul ya. Karena gue nggak bisa, gue puasa. Oh nggak bisa. Dia gila. Nggak bisa, karena ini udah memancing. Ini memancing untuk berbuka. Kalau kata-katanya sore-sore, gue mau bacain. Ke pagi gue nggak mau. Bajunya berkembang. Iman puasanya kuat banget ya. Wah, keren banget nih orang. Bisa aja tante baju berkembang. Iya. Apa yang Nah, gini boleh. apa yang berkembang banget? Ya Emang soalnya tadi tadinya gue mau pakai baju nggak boleh. Kata mak gue nih puasa nih, pakai baju yang rapat. Oh iya mak.
Bang, wortelnya berapa bang? Mana? Ini diikat. Oh bukan. Yuk. Judul hari ini judulnya adalah Sore-sore makan ketupat. Satu piring habis 8. Carilah ilmu sampai Ribet deh didapat. bacaannya. Kerasa ribet nggak bacanya? Enggak. Lu itu jadi ribet. Lu itu ribet karena lu udah ngebayangin. Iya. Ya, ada sayur nangkanya. Enggak, masalahnya nih udah dua nih. Ya kan? Tadi kan pagi-pagi makan ketupat gue udah nggak terima. Dia bilang 1 piring habis 8. Gue banget. Nggak bisa. Ya. Oke, bisa kita mulai? Tante Kenapa, baking Yu? powder, ayo. Ayo tante. Yuk. Iya kan Lagian- dikembangin, kan dia kembang. Puasa diomongin mulu, lama-lama ricis lu. Ria. Biar ricis. Komedi. Judul hari ini judulnya adalah Sore-sore makan ketupat. Cakep. Satu piring habis 8. Carilah ilmu sampai didapat. Jangan mudah putus harapan. sekarang ini kita kedatangan anak kecil yang hebat karena kemampuannya menghafal Al-Quran ya. Kita lihat dulu tayangannya, ini dia. Dan langsung kita panggil, ini dia King Faisal Jim dan Bunda Anissa. Den, Igun, Ayu. Ya. Mohon maaf Mbak, sebelum mulai begitu King masuk sama ibunya, Baje sudah mulai madep belakang tuh. Pelan-pelan. Hilang, ntar aja. Hawanya udah mulai beda ya. Yuk, jangan duduk dulu yuk, berdiri dulu. Apa? Lu nggak apa-apa. Kabur dari sekolah. Oh, Saya kan nggak apa-apa. Ini kan kepala sekolahnya aja ngikut. Iya. Lagi study tour. oke, saya boleh tanya? Boleh. Nggak ada mau apa-ngapain sih begini dulu? Ngapain? Netizen banyak banget yang nanya. Nanya. Ayah tanyain dong Kak Igun kenapa begitu mulu gitu. Nanya. Aku bilang takut di blur, gue bilang gitu. Tuh, Ben. Emang dia sikapnya rapi kayaknya ya. Sebenarnya kaki dia begini, itu bukan manner. Tapi Jagain kakinya kalau dilepas begini nih tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puasa King. Panggilannya mah apa? King. Jim. Kan ada King ya namanya. Dia panggilnya Jim. Lalu dipanggil Nawan Putra, emang lu panggilnya Putra? Lah si Nasar, King Nasar dipanggil King. Dia Ya, biasa. beda-beda. Lah gue Igun dipanggil King Kong diem. Apa-apa gue. Kim, tuh Kak Igun mau tanya, apa Kak Igun? Jim. 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 Panggilannya Jim. Jim. Wah kayak Kak Igun dong suka nge-gym. Jadi Jim ini berusia 5 tahun tapi sudah memiliki banyak hafalan Quran sampai sering ikut lomba ya. Aku lihat dulu tayangannya ya. Ini dia. Jim, berarti Jim mulai menghafal Al-Quran itu dari umur berapa sayang? Dari umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Berarti Kalau Jim itu anak keberapa sih Bunda? Anak pertama Oh anak pertama. Ada adiknya lagi? ada. jadi benar-benar jadi kakak yang baik banget ya buat adiknya ya. Sekarang Jim umurnya berapa? 5. 5. Pertama kali menghafal itu karena memang Jimnya mau atau bagaimana? Pertamanya memang Bunda yang ngajak Ya. duluan. Terus setelah dicoba 1 hari 1 ayat, besoknya minta. Aku mau lagi, katanya aku mau ngaji lagi. Gitu. Dari situ dia senang. Iya. Metodenya gimana Mbak sampai akhirnya diajarin 1 hari terus besoknya minta lagi?
sebenarnya saat mau tidur dibacakan. Karena kan belum bisa baca Quran ya umur 2 tahun, jadi dibacakan dulu sama bunda gitu. Ayat-ayat pendek Iya, gitu ngafalin betul, ya. iya. Jadi kayak anak kecil mau dongeng sebelum tidur gitu ya. Betul, ya. Rusak bang? Gak usah diomongin, gak usah diomongin. Oke, terus Enggak, karena gue kan juga paham kamera, guys. Jadi maksud gue kalau Lu paham apa? kamera, Lah lu kan kerjanya di genset, ngapain ngurusin kamera lu? Genset lu urusin. sekarang Jim udah hafal berapa juz? Bismillah sudah 9. 9 juz. Nah, berarti gini, pertama surat apa yang Jim bisa hafalin? Pertama kali yang Jim Yang hafalin? pendek-pendek. Yang pendek-pendek. Ayat-ayat pendek. Oke. Nah, ini Jim, kan kalau ibu juga peran dari orang tua penting ya Mam ya. Dimana ada nggak sih surat yang memang bikin Jim tuh kesusahan saat menghafal? Jadi memang di setiap juz itu ada tantangan tersendiri ya. Jadi ada level-levelnya gitu loh Om. Jadi memang di juz 30 itu menurut Bunda di Al-Mutaffifin itu agak susah. Kemudian di juz 29 ada juga surah Al-Jin itu. Karena mirip-mirip jadi suka ketukar-tukar ya. Jadi perlu ekstra untuk murojaah atau mengulang hafalannya. Tapi mama sama papa memang dulunya juga penghafal Al-Quran atau? Nah, basicnya kami bukan santri juga. Jadi basicnya memang umum. Jadi memang apa ya? memang apa ada keinginan untuk mengajarkan langsung. kalau 5 tahun tuh berarti sekolah kelas 1 ya? Belum. TK. TK. Iya. TK. Kayak Ayu nih TK, TKW ya kalau nggak salah. Anak lain mah masih nyanyi baby shark tutut ya beb. Iya, dia udah minyak wangi umur 4 tahun. Tahun udah 5 wangi. Salah kamu. Salah ya? Aku umur 5 tahun nyanyi lagu. Kenapa kamu kalau nonton dangdut? Gini, umur 5 tahun nyanyi gimana? Iya, Kenapa kamu? kalau nonton dangdut sukanya bilang buka di kijot. Aku dulu 5 tahun. Oh, 5 tahun. Dia, Masuk dia SD? bilang, dia nggak ngerti. Soalnya dia kecilnya nggak di Indonesia. Oh, kecilnya nggak di Indonesia. Di mana, Wen? Direbus ya kalau nggak salah. Terangkanlah. Ini udah terang mata juga. Main. Lagi nyanyi buat dirinya sendiri. Oke. Terus terang. Beda. Nah, berawal dari menghafal Al-Quran, Jim jadi bisa membaca huruf Latin. Iya. Berarti membaca juga udah lancar ya bunda? Sudah, jadi bisa baca Quran, kemudian Latin nggak lamanya di usia 3,5 tahun. Hebat ya, coba kita lihat dulu ya tayangannya ya. Gue tonjok lo ya. Lagi besi bukan dengerin Ini video. ya, lu tau gak? Bukan ngomong kayak gitu. Gue udah beberapa hari ini mimpi punya anak terus Gue katanya. mimpi punya anak mulu apa ya mimpi punya anak? Lahir dari mana rahimnya? Pertanyaan gua. Dari mana? Gue mimpi udah 4 malam nih gue mimpi punya anak cowok. Ya anak lu yang 2 ditelantarin berarti. Kan cowok dua-duanya itu. Iya. Tangan itu Udah lah dia. masukin lemari aja repot gara-gara dia rame. Ngeringin kirim apa teh? Orang gue habis mandi, malam habis mandi masuk kamar. Ada suara gini. Papa, papa. Itu bukan anak, itu hantu. Tapi kita kembali lagi ke Jim ya. Jim ini pertama kali diajarin alfabet atau huruf hijaiyah? Untuk pengenalannya dua-duanya berbarengan. Oh, berbarengan ya. Berbarengan. Tapi lebih cepat. Ke Al-Quran dulu, Hijaiyah ke hijaiyah itu. dulu. Iya. Tapi pengenalannya bareng. Tapi bikin Jim berani untuk tampil di depan orang. Itu salah satu efek dari pengajaran Bunda juga. Sebenarnya sebelumnya kayak ikut lomba, tapi kan zamannya COVID ya waktu itu, mulai Jim menghafal itu. Jadi banyaknya kan online, mau nggak mau ada kamera di depan, jadi terbiasa dari situ sih. Jadi berani. Belajar dari depan kamera, kalau di syuting-syuting di rumah ya mah.
Iya. Iya. Ada bayang merah ya, Mak. Nah, katanya Jim Mama, juga... kenapa aku begini? Yang ada malu nanya, Gun lu kenapa begitu? Bawa aku begini. Apakah karena aku bergaul dengan Ruben, Ma? Sumpah ini sedih banget pertanyaannya. Katanya Jim juga lagi menghafal Tuhan. hadis ya. Oh ya? Wow. Karena Jim di sini ya, kita kedatangan Ustadz Syam yang akan sambung ayat Al-Qur'an ya. Kita panggil langsung dengan gemuruh. Ini dia, Ustadz Syam. Wow, ini udah ada. Bajai sudah mulai bergerak ngejauh. Gitu. Pelan-pelan, pelan-pelan gitu. Pak Ustadz, ya sudah ada Eh. Ustadz Syam di sini ya, tapi pengen sama Jim nih. Jim kan juga jago banget nih. Masya Allah nih beliau. Ayat Al-Quran untuk saling sambung ya, sambung ayat. Baik, Jim, hafalannya udah sampai mana, Nak? Sekarang? Surah apa? Surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Surah Al-An'am itu udah sampai juz 7, Masya Allah. Jadi udah sekitar berapa lembar hafalan kamu tuh udah sampai 100-an lembar, Masya Allah. Kita sambung ayat surah Ali Imran boleh ya? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله العظيم. Tabarakallah. Di usianya Jim sekarang ini tidak banyak anak yang menghafal sampai selevel ini. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Jadi tadi membacakan. Jadi gimana sih Pak Ustadz nih melihat seusia Jim ini sudah bisa menghafal dan hebat banget ya. Dan nggak, benar kata Pak Ustadz tadi, nggak banyak anak-anak di seusianya Jim ini sudah bisa menghafal sebanyak itu ya. Kalau anak kecil menghafal Quran itu Masya Allah, tabarakallah, berarti dari orang tuanya gitu ya. Orang tuanya yang hebat. Berarti kita semua anak kecil pasti bisa menghafal Quran. Pasti bisa. Semua anak kecil pasti bisa. Namun tergantung bagaimana orang tuanya. Jadi kalau lihat anak kecil yang hafal Quran, pertama kali kagum sama orang tuanya. Bukan sama anaknya sebenarnya. Sama orang tuanya terlebih dahulu. Karena orang tuanya lah yang mengarahkannya. Jadi bundanya Jim, abinya Jim, Masya Allah, tabarakallah. Begitu pula dengan anaknya. Anaknya mau taat sama orang tuanya, insya Allah Allah yang memudahkan dia. Tuhan yang memudahkan dia untuk menghafalkan kitab Al-Quran. Karena yang namanya kitab suci, ya bukan mau-maunya manusia gitu. Itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan hidayah kepadanya gitu. Yang pasti kita doakan terbaik buat Zim bisa Iya. tambah lagi kan. Sama iya. minta doanya juga Pak Ustadz. Iya, kenapa? Hilang nih Mbak Jess nih.
Selesai baca Quran. Tepat Dengar berarti. surat Al Imran tuh. Tadi dia berusaha bertahan sih. Iya. Cuma kelihatan setengah badan udah kebakar. Akhirnya pergi. Pergi, udah gak kuat. Hilang. Mau lanjutin kali. Oh, hilang. Ambil kamera. Tuh, ada. Tadi kurang puas. Tadi Oh, cuma iya. 1 sampai 5, Mbak Jes mau sambung 6 sampai 100 sampai 200. Tahu Masya lah, Allah. kayak. Jadi luar biasa Jim ini. Jadi Masya Allah kalau dibilang anak kecil hafal Quran, kalau kata guru saya begini, justru kalau anak kecil hafal Quran itu bagus, spesial, tapi lebih spesial lagi orang tua yang masih hafal. Karena kalau anak kecil yang hafal Quran itu wajar, karena dia masih suci, dia masih daripada orang Belum yang ada pikiran belum ya. ada pikiran. Tapi kalau udah tua masih hafal, nah itu yang lebih istimewa lagi. Anak kecil yang hafal Quran istimewa, tapi orang tua yang udah tua masih hafal itu jauh lebih istimewa lagi. Masya Allah, tabarakallah. Tapi orang tua bisa menghafal nggak? Bisa. Satu-satunya kitab yang bisa dihafalkan dari awal sampai akhir cuma Al-Quran. Mulai dari titiknya, komanya, bahkan ada yang menghafal terbalik dari belakang ke depan itu cuma satu kitab Al-Quran doang bisa. Buku sekecil apapun nggak ada yang ngafalin dari titik awal ke titik akhir, nggak ada. Cuma Al-Quran yang bisa demikian. Bunda, tapi Bunda sebagai orang tua ya, ini kan pasti manis yang ada di rumah juga jadi kepingin gitu. Mereka mengajarkan anaknya untuk menghafal Al-Quran. Kalau Bunda sendiri punya jam-jam khusus bagi Jim, kalau untuk menghafal tuh yang paling cepat dia kira-kira di jam berapa? Untuk Apa pagi kah atau malam kah? habis subuh sih biasanya. Bener-bener fresh ya. Iya. Tapi Jim seneng nggak bisa hafal Al-Quran banyak? Senang. Seneng. Tapi kalau Bunda sendiri mengajarkan jam Kaget berapa? sampai temen lu Biasa sampai jam berapa? nengok. Ya biasa jam 9 karena kalau habis subuh nemenin bapaknya ke pasar. Oh iya. Beda-beda anak, beda-beda. Iya. Iya. Nggak bisa sama. Pak Ustaz, Lebih bajunya soleh kembang lagi. banget tuh. Sungguh. Lihat saya kan? Pak Ustaz cari aku. Artinya kita harus break, Oma. Ya, kita kembali setelah yang satu ini. Tetap di Brownies obrolan manis.